Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih bisa sehat ya, diberi kenikmatan, kita bisa ngaji, mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk menuntut ilmu. Oke, seperti biasa ya, kita baca Fatihah dulu untuk kita kirimkan ke hadrahnya, ke Nabi Muhammad, kemudian ke pengarang kitab ini, yaitu siapa? Syekh Salim bin Sumer. Oke. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala Allahumma warhamhu wa'fu anhu nabir kubur wa ja'al kubur jinan wa ila mu'allif hadzal kitab Syekh Salim bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun. Sekarang halaman 7. Aqallul haid, tentang bab haid ya. Haid atau tamu bulanannya perempuan. Aqallul haid utawi paling sitik-sitike haid iku yaumun sakdina wailatun lan sawengi, sakdina sewengi. Wa ghalibuhu lan umume haid iku sitatun 6 au sab'un atawa 7 wa aksaruhu utawi paling akehe khamsata asyrota utawi iku 15 yauman dina bilaya liha lawan wengine, berarti siang 15 hari. Aqallut tohri utawi paling sitik-sitike suci bainal haidataini ing dalem antarane haid loro khamsata asyrata yauman, yaiku 15 dina. Wa ghalibulan umume suci arba'atun iku 4 wa isruna lan 20 24 yauman dina. Aw salah satun atawa 3 wa isruna 20 23 yauman dina. Wala hadda lan ora ana batasan iku maujud li aksarihi karena akeh-akehe head akeh-akeh dina sucine. Aqallun nifas utawi paling sak titik-titike nifas ya, nanti tak jelasin. Majatun ku sak tetesan. Wa ghalibuhu lan umume nifas arba'una iku 40 yauman dina. Wa aksaruhu lan paling akeh nifas iku situna yauman 60 dina. Ini bab tentang darahnya perempuan. Nah, ini ya. Ini penjelasan sekilas kalau di Safina ya. Tapi ya sekalian harus tahu yang sudah haid atau yang mau haid, yang belum haid ya, berarti kan kalian, karena yang perempuan kalian akan haid, kalian harus tahu tentang ini. Aqallul haid, jadi ini ulama ya, ulama dari
ulama fikih Imam Syafi'i itu sudah mempelajari tentang haid, walaupun laki-laki tapi enggak enggak kalah. Dan yang laki-laki pun kalian itu akan menjadi kepala keluarga atau suami ya. Kalian juga ikut bertanggung jawab. Kalau misalkan nanti istri kalian nggak tahu tentang haid, maka itu tak menjadi tanggung jawab suami ya. Jadi harus sama-sama tahu ya. Yang perempuan ya tahu ya, dan yang laki-laki harus tahu, karena itu akan menjadi tanggung jawab laki-laki. Aqwalul haid, paling sedikit atau paling sebentarnya keluarnya darah haid, masa haid ya. Di sini disebutkan yaumun wa lailatun, sehari semalam. Itu paling sedikit. Misalnya kalau sudah nggak keluar darahnya, maka ya sudah, kalau dalam sehari semalam, pokoknya misalnya kok keluar darah cuma setengah hari, ini belum, tungguin sampai sehari semalam, 24 jam berarti ya. Wa ghalibu, dan umumnya haid itu sitatun aw sab'un, 6 atau 7 hari seminggu, 6 hari atau seminggu, itu umumnya segitu. Waksaru, dan paling banyak atau paling lama, khamsata asyrata yauman bilayaliha, 15 hari ya, 15 hari itu malamnya dihitung ya. Jadi paling sedikit haid itu adalah sehari semalam. Kemudian umumnya itu biasanya itu adalah 6 atau 7 hari. Dan paling banyak adalah 15 hari. Kalau sudah melewati 15 hari, maka itu bukan haid lagi. Nanti ada yang namanya istihadah atau darah penyakit. Tuh. Kemudian aqallut tuhri, atau paling sedikit, paling cepatnya suci, itu bainal haidotaini, antara dua haid, maksudnya adalah haid kemudian suci terus kemudian haid lagi. Nah, antara dua haid, berarti ini di setengahnya adalah masa suci. Paling sedikit yaitu khamsata asyrata yauman, paling sedikit adalah 15 hari. Wa ghalibu, dan umumnya adalah 24 arbaatun wa ishrun, 24 hari. Jadi umumnya paling sedikit itu adalah 15 hari ya, itu paling sedikit. Umumnya adalah 24 hari. Atau salah satu wa ishrun, 23 hari. Nah, dan kalau paling lama-lamanya adalah tidak ada batasan, atau misalnya kok nggak head terus nggak dapat statusnya, berarti kalau belum head ya berarti masih suci ya. Jadi tadi diulang, paling sedikit head adalah sehari semalam, umumnya adalah 6 atau 7 hari, dan paling banyak adalah 15 hari. Sedangkan masa suci paling sedikit adalah 15 hari, umumnya adalah 23 atau 24 hari, dan untuk batasan suci yang paling banyak itu enggak ada. Selama belum haid maka itu masih dikatakan suci. Kemudian aqallun nifas, sedikit-sedikitnya, paling sedikitnya nifas. Nifas itu keluar darah setelah melahirkan. Paling sedikitnya nifas adalah majatun, tetes ya. Jadi ketika sudah tetes keluar dan tidak keluar darah lagi, maka itu sudah tidak nifas lagi ya. Itu misalnya di sini berarti tidak
umum atau tidak normal atau misalnya ada kelainan ya. Jadi cuma keluar setetes setelah melahirkan, keluar darah nggak banyak, maka kalau sudah berhenti maka itu sudah. Wa ghalibu dan umumnya nifas itu berapa lama? Arba'una yauman, yaitu 40 hari. Dan paling banyak situna yauman, 60 hari. Nah, ini kan kalau apa? Yang head dan nifas itu kan sudah tidak boleh ya melaksanakan ibadah sholat, baca Quran. Tapi ya jangan males gitu ya. Di sini kalau sudah 15 hari itu paling banyak headnya ya. Ya jangan diteruskan, wah ini masih head saya sudah 16 hari, 17 hari masih dianggap enggak boleh. Nanti kalian yang terkena dosa, dicatat sebagai dosa. Jadi kalau sudah 15 hari kok masih keluar darah, ya itu sudah dikatakan suci, sholat, ibadah. Jangan lanjut head, kacau nanti. Nah itu jangan, responnya itu harus paling banyak itu 15 hari head. Kalau lebih dari itu berarti bukan darah head, itu yang keluar adalah darah istiadah atau darah penyakit. Maka kalian wajib untuk melaksanakan sholat. Ibadah wajib harus dikerjakan. Nifas paling sedikit ya setetes itu yang keluar, walaupun sedikit keluarnya, kalau sudah berhenti ya sudah, dan harus sholat. Paling banyak adalah 60 hari itu untuk nifas. Oke, itu untuk bab darah yang keluar dari wanita. Faslun, lanjut kita masuk ke bab sholat ya. A'dzarus sholat, utai piro-piro uzure sholat. Aduh, diulang brokat sampai sini. Oke, kita lanjut. Kita masuk bab sholat. Faslun, a'dzarus sholati, utai piro-piro udhure sholat. Udhur itu halangan. Isnani kuana loro, an-naumu siji naum, yaitu naum apa naum? Tidur turu, wan nisyan lan kelalen. Dua udhur sholat kalian jenenge udhur diperbolehkan. Pertama ketiduran, tidur tapi jangan disengaja ya, maksudnya dan masuk waktunya sholat, belum sholat kemudian tidur kebablas, nah itu lain lagi, kamu namanya disengaja. Wanisyan dan lupa ya, jenenge menungsa kelalen tapi aja sengaja di kelalen. Lanjut, faslun syurutus sholat ya, ini syarat-syarat sholat. Ingat, syarat adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi sebelum melaksanakan pekerjaan. Di sini sholat berarti sebelum sholat harus dipenuhi dulu. Sama niatun ikono wolu. Sing pertama toharatul hadasain, suci dari dua hadas. Dua hadas itu hadas kecil dan hadas besar. Apa saja nanti. Wa toharatu lan suci anin najasati saking najis. Fisobi ing dalam baju, paklambi, wal badani lan awak, wal makani lan tempat, kemudian wasatrul aurati lan nutup aurat, wastiqbalul kiblati lan madhep kiblat, waduhulul wakti lan mlebune waktu, wal ilmu bifardiyatiha, sebelum sholat kalian harus ilmu lan ngawaruhi bifardiyatiha kelawan fardune sholat. Wa alla ya'taqida lan arep yen to ora meyakini fardon ing fardone min furudia saking fardone sholat, sunnatan hale sunnah. Wajtinabul mubtilat, sing terakhir ngadoi
wajtinabul lan ngatohi mubtilat kang batalaken salat. Oke, 8 syarat salat yang harus dipenuhi. Yang pertama, thaharatul hadasain, yaitu suci dari 2 hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil yang kamu sudah buang air kecil atau sudah buang air besar, itu namanya kalian berhadas. Dan hadas besar itu junub. Ya, junub kemarin itu sudah dijelaskan. Junub itu seperti keluar air mani, haid, nifas, termasuk ya. Kemudian wa taharatu anin najasah, kalian juga harus suci. Suci apanya? Fisaub, bajunya, baju, celana, pakaian dalam, semua yang menempel di badan itu dinamakan baju, ya. Peci, ini perhiasan itu juga harus suci. Wal badani, dan badannya pun harus suci. Suci itu ya nggak terkena najis, nggak ada najisnya. Kemudian wal makan, dan tempatnya pun harus suci. Ya, tempat buat sholat itu harus suci. Bajunya kalian harus suci, badannya suci, tempatnya pun suci. Nggak boleh sembarangan. Bajunya suci, badannya suci, di mana saja sholatnya, tapi tempatnya nggak suci, nggak boleh. Harus suci semuanya, mulai dari baju, badan, dan tempat. Kemudian wasatrul aurati, dan nutup aurat. Aurat harus ditutup. Ingat, auratnya wanita apa? Seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah, itu harus ditutup, nggak boleh. Berarti telapak tangan, berarti ini jangan terbuka ketika sholat, ya. Cuma ini rambut harus ditutup. Perempuan ya, rambut termasuk aurat, jangan dipamerkan, nggak boleh terbuka, nggak boleh kelihatan. Kalau kelihatan sanajan, walaupun kalian itu sholatnya sendirian di dalam kamar rapat, kan nggak kelihatan sama orang lain. Kalian sholatnya nggak pakai mukena atau nggak pakai sarung, pakainya celana pendek, itu tetap nggak sah. Itu namanya tidak menutup aurat. Walaupun kalian di dalam kamar ya, tapi nggak kelihatan oleh siapapun, tapi tetap kalian harus menutup auratnya. Aurat perempuan itu seluruh wajah, seluruh badan kecuali telapak tangan dan wajah. Kalau laki-laki antara dari pusar sampai lutut, kedua lutut. Nah, tapi untuk laki-laki ya jangan kurang ajar. Kita itu sholat menghadap Allah, maka harus sopan. Walaupun syarat sahnya itu menutup auratnya laki-laki itu dari pusar sampai lutut, kalian pakai baju lekton, celana 3/4 untuk sholat, ya sah sholatnya. Tapi apakah itu sopan? Apakah itu akhlaknya ada? Kalian sekolah pakai pakaian rapi, kalian ketemu orang yang spesial pasti pengennya dandan yang rapi, terlihat gagah. Masa kalian mau menghadap Allah, menghadap ke Tuhan kalian pakai pakaian sembarangan? Kan begitu. Jadi harus pakai ada, walaupun sah, tapi enggak beretika. Harus menggunakan pakaian yang sopan, itu secara etika walaupun sah. Kemudian wastiqbalul kiblat, dan menghadap kiblat dulu, ya. Kiblatnya kita ada di kiblat umatnya Islam adalah Ka'bah. Ka'bah ada di Mekah. Dari Indonesia, Mekah itu ada di sebelah barat barat laut ya, ada nyerong ke utara. Nah, itu ke arah sana. Yang penting kita sudah menghadapnya kira-kira menghadap ke Arab, ke
negara Arab Saudi ya. Kemudian waduhulul waktu, sholat itu kalau sudah masuk waktunya, sholat duhur ya di waktu duhur, jangan sebelum azan duhur kalian sholat dulu. Sebelum maghrib, saya pengen cepet sholat maghribnya lah karena ini lagi puasa, pengen langsung buka. Belum azan kalian sudah sholat maghrib, ya nggak sah. Wal ilmu bifardiyatiha, dan kalian harus mengetahui tentang fardu-fardunya sholat. Nah, fardunya sholat apa? Nah, nanti kalian harus tetap ngaji. Oke. Kemudian walayak takida fardon min furudiya sunnatan, dan nggak boleh yang fardu itu kalau kalian anggap sunnah. Ini sunnah, nah, nggak boleh walaupun dilaksanakan, tapi kalau kalian meyakini bahwa itu sunnah ya tetap nggak sah. Jadi kalian harus tahu mana yang fardu dan mana yang sunnah. Tahu nggak? Nah, kalau nggak tahu yang ngaji. Nah, biar sholatmu itu sah. Umat Islam tiap hari sholat tapi nggak tahu mana yang harus dilaksanakan, mana yang fardu, mana yang sunnah. Kacau. Wajtinabul mubtilat, dan harus menjauhi apa-apa yang membatalkan sholat. Apa saja? Nanti ngaji ya, kalian harus ngaji. Lanjutkan. Oke, itu untuk syaratnya, syarat sholat. Oke, al-ahdasu. Nah, ini bab tentang hadas. Al-ahdasu tawi piro-piro hadas iku isnani ono loro. Azwaru wa akbar, yaitu hadas azwar. Azwaru iku cilik, akbar lan gede. Jadi hadas kecil dan hadas besar. Fal azwaru mongko utawi hadas cilik ma aujaba, ma iku barang aujaba kang mewajibakan al-wudu'a ing itu. Hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan kita itu harus wudu ya. Wal akbaru, man hadas besar ma aujaba, mau taib barang aujaba kan mewajibkan al-husla ing adus. Jadi kalau hadas kecil itu kalian yang mewajibkan kalian harus wudu, seperti buang air kecil, buang air besar, itu kalian hadas kecil, maka kalian harus wudu. Wal akbar, dan hadas yang besar, maka apa-apa yang mewajibkan kalian mandi ya, keluar air mani, hubungan suami istri dan lain-lain, haid, nifas, itu hadas besar yang mewajibkan mandi wajib. Al auratu utawi aurat, arbaun iku papat. Auratur rajuli utawi aurate wong lanang, mutlakon hale mutlak. Wal amati fi sholati, wal amati lan budak fi sholati ing dalam sholat, main ma iku barang baina surati ing dalam antarane surah pusar, warubati lan lutut. Maksudnya adalah aurat laki-laki yang merdeka ataupun budak, yaitu auratnya adalah baina surah, antarane pusar dan lutut. Wa auratul hurrati fi sholati, dan auratnya perempuan yang merdeka fi sholati dalam sholat, jami'u badaniha iku sekabehane awake hurrah wong wadon, masih wal wajhi ma barang siwal wajhi seliyane wajah, wal kafeni lan kafeni telampakan tangan loro. Auratul hurratif wal ammati, lan aurat wong wadon merdeka, wal ammati lan budak wadon, indal ajanibi ing dalem nalikane nalikane sandingi
ajnabi, orang yang mahram, ya, orang yang tidak boleh dinikahi atau wis wonge dewek. Iku jami'ul badani, ajnabi itu orang yang boleh dinikahkan. Iku boleh dinikahi, bukan orang lain maksudnya ya. Maaf Pak Siralat, itu orang lain, ajnabiyah, yaitu orang yang boleh dinikahi adalah jami'ul badani, seluruh tubuh. Ya, sebenarnya ini ketat ini, tapi ada beberapa yang kecuali telapak tangan, ya, dan wajah dan telapak tangan. Wa inda maharimiha, dan ketika berada di dekat bagi orang yang mahramnya, orang yang tidak boleh dinikahi atau masih keluarga yang tidak boleh dinikahi, wanisai, dan ketika bagi orang perempuan lain juga, itu mabaina surra waruba, antara pusar dan lutut, itu auratnya. Jadi sebenarnya aurat, kalau aurat laki-laki adalah baik itu yang merdeka ataupun budak adalah antara pusar dan lutut. Perempuan sebenarnya di sini lebih ketat lagi, seluruh tubuh adalah aurat. Jadi nggak boleh buka-buka rambut itu ya. Kita sudah diringankan, ada yang mengambil bahwa wajah dan telapak tangan itu bukan aurat. Maka selain itu kalian nggak boleh perlihatkan bagi orang lain, laki-laki lain khususnya ya, laki-laki lain. Kalau keluarga kalian sendiri, berarti yang boleh itu sama bapak, terus kemudian saudara kandung, kemudian ponakan, sama bulik, sama paklik, itu yang mbah. Nah, itu yang boleh kelihatan auratnya pada mereka ya, rambut kalau di hadapan mereka itu boleh, tapi kalau selain itu nggak boleh. Jadi hati-hati, rambut itu jangan dilihatkan, tangannya itu juga kalian yang termasuk aurat jangan diperlihatkan. Oke, itu tentang aurat ya. Oke, ini nanti masuk ke arkanus sholat, tapi untuk kesempatan kali ini sekian saja. Terima kasih, cukup sekian. Allahumma fiq wa a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.